Sangat konyol dan aneh, pelatih Australia malah ngomong aneh. Begini usai dikalahkan Bahrain dan bermimpi bisa kalahkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Australia Graham Arnold menginginkan Jackson Irvine Decac untuk bangkit ketika berhadapan dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari timnas Bahrain 0-1 dalam kiprah awalnya di grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Robina Stadium, Gold Coast pada Kamis, 5 September 2024. Australia harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-77 karena Kusiniyengi di kartu merah wasit Omar Al-Ali dari Uni Emirat Arab UEA buntut menendang bek Bahrain Syed Bakr. Sialnya, tim berjulukan Sokrus itu kecolongan pada menit-menit akhir pertandingan lantaran Harry Soutar mencetak gol bunuh diri pada menit ke-89. Dalam matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia bakal menantang tuan rumah timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat pada 10 September 2024. Sekitar 60.000 penonton diperkirakan bakal membakar semangat timnas Indonesia demi mengalahkan Australia meski Arnold memprediksi 90.000 supporter yang akan hadir. Semua tentang reaksi sekarang karena timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh bermain di depan 90.000 pendukung di Jakarta, ujar Arnold dinukil dari Sportstar The Hindu. Ini adalah kurva pembelajaran bagi para pemain. Malam ini bukanlah malam kami. Jika Anda mencetak gol melawan negara-negara ini, mereka cenderung sedikit lebih mudah terpecah, ungkap Arnold. Tapi kami tidak melakukannya dan tetap membuat mereka berada dalam permainan. Jelas sangat sulit, tetapi Anda harus memberi kredit penuh kepada Bahrain, tuturnya. Sementara itu, timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi timnas Arab Saudi dalam kampanye pertamanya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada Jumat, 6 September 2024 dini hari WIB. Shin Tae-yong memanfaatkan sesi konferensi pers usai laga Arab Saudi versus Indonesia untuk memberi peringatan kepada lawan-lawan tim merah putih selanjutnya. Ketika mendapat pertanyaan soal target menempati peringkat ketiga atau keempat di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin kembali menegaskan keseriusan membawa timnas Indonesia mencapai era baru. Saya punya tingkat kepercayaan yang tinggi kepada para pemain dan tim kami. Kami memiliki tujuan yang solid dalam turnamen ini, dan saya akan terus memotivasi pemain-pemain kami dan tim untuk meraih target itu, jelas Shin. Bahkan pelatih yang sudah menangani timnas Indonesia sejak Desember 2019 itu menunjukkan tingkat kepercayaan diri tinggi soal skuad Garuda yang berubah di tangannya. Saya katakan Indonesia tidak seperti sebelumnya, tidak seperti Indonesia yang lalu. Ini adalah kuda hitam baru di tingkat AFC Asia. Jadi kami akan menunjukkan banyak kejutan lagi di tingkat AFC dalam beberapa tahun ke depan, tutur Shin. Guna mewujudkan target menempati peringkat ketiga atau keempat dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tidak boleh menjadi lumbung gol lawan dan harus mencatatkan beberapa kemenangan. Hal itu terbilang cukup menantang karena lawan-lawan yang ada di grup C memiliki kualitas apik di lapangan hijau seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Langkah pertama di Jeddah yang berakhir dengan hasil imbang dan tergolong kejutan menjadi start positif bagi Shin dan anak asuhnya. Namun 1 poin di laga pertama bisa jadi tak berarti apa-apa bila Rizky Ridho dan kawan-kawan gagal tampil impresif pada laga-laga berikutnya. Setelah bertamu ke Arab Saudi, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada Selasa 10 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Laga kemudian akan berlanjut pada Oktober, November, Maret dan berakhir pada Juni 2025.